Halo teman-teman semua, kalau kalian mengikuti One Piece ya, sekarang ini kan One Piece lagi ada di Arc Elbaf, di mana di situ adalah tempat para raksasa. Dan tahukah teman-teman semua bahwa ya, raksasa itu ada cukup banyak tertulis di dalam Alkitab ya. Jadi Alkitab banyak menceritakan tentang raksasa juga. Jadi yang namanya raksasa atau giants itu ya, itu benar-benar ada di bumi ini ya, atau seenggaknya mereka pernah ada di bumi ini. Nah, asal usul mereka itu dari mana sih, teman-teman, para raksasa ini? Nah, asal usul raksasa ini ya sudah ditulis di dalam Bible, di Alkitab, yaitu di dalam kitab Kejadian. Ya, di Kejadian 6 dikatakan bahwa anak-anak Tuhan atau anak-anak Elohim mereka mengawini anak-anak manusia. Dan dari situ lahirlah Nephilims atau giants atau para raksasa. Jadi para raksasa ini lahir dari hubungan antara anak-anak Tuhan dan anak-anak manusia. Nah, sekarang masih menjadi pro kontra ya. Siapa yang dimaksud dengan anak-anak Tuhan ini? Ada yang beranggapan bahwa anak-anak Tuhan ini adalah fallen angels atau malaikat jatuh yang mengawini anak-anak manusia ya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan anak-anak Tuhan atau anak-anak Elohim di dalam kitab Kejadian ini adalah keturunan Set ya. Jadi mereka beranggapan seperti ini ya. Mereka mengutip dari kata-kata Tuhan Yesus di Perjanjian Baru bahwa di sorga itu ya, malaikat itu tidak kawin mengawinkan. Jadi tidak mungkin ya malaikat itu bisa bersetubuh dengan manusia ya. Karena malaikat itu tidak kawin mengawinkan ya. Mereka mengutip kata-kata Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Nah, jadi mereka merasa lebih tepat ya. Yang dimaksud dengan anak-anak Tuhan atau anak-anak Elohim di sini adalah keturunan Set. Ya, jadi Adam itu punya anak ya, Kain dan Habel. Habel dibunuh oleh Kain ya. Nah, Kain ini adalah yang digambarkan di Alkitab ini adalah menurut mereka adalah anak-anak manusia karena keturunan Kain ini tidak mengenal Tuhan ya. Sedangkan Set ya dan keturunannya itu mengenal Tuhan. Makanya mereka disebut sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak Elohim. Jadi mirip atau sama seperti kita ya. Kita yang percaya Yesus kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Nah, begitu juga mereka beranggapan bahwa yang disebut dengan anak-anak Tuhan atau anak-anak Elohim di kitab Kejadian 6 ini adalah keturunan Set. Karena mereka merasa fallen angels itu tidak cocok atau tidak pantas disebut sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak Elohim. Karena fallen angels ini adalah malaikat yang mengkhianati Tuhan juga yang menjadi musuh Tuhan, gitu ya. Nah, itu pendapat yang mengatakan bahwa anak-anak Tuhan atau anak-anak Elohim yang ditulis dalam Kejadian 6 ini adalah keturunan Set. Tapi ada juga yang berpendapat ya bahwa yang dimaksud dengan anak-anak Tuhan atau anak-anak Elohim di dalam Kejadian 6 ini adalah fallen angels yang menikahi manusia. Ya. Mereka berpendapat seperti itu karena apa? Ya. Karena ya mereka ketika Tuhan Yesus ya mengatakan di Perjanjian Baru bahwa malaikat itu tidak kawin mengawinkan, itu konteksnya adalah di sorga. Karena Tuhan Yesus bilang di sorga itu tidak ada kawin mengawinkan ya. Otomatis malaikat itu tidak kawin mengawinkan. Tapi itu kan konteksnya di sorga. Sedangkan kejadian di Kejadian 6 ini ya, yang anak-anak manusia, anak-anak Elohim itu mengawini anak manusia ya, itu konteksnya ada di bumi ya, bukan di sorga. Ketika Tuhan Yesus ngomong tidak ada kawin mengawinkan ya, itu di sorga. Nah, sedangkan kejadiannya di kitab Kejadian ini ya, yang anak-anak Elohim mengawini anak-anak manusia itu di bumi. Lalu ya, Tuhan Yesus nggak menjelaskan secara spesifik ya di dalam Perjanjian Baru itu ya tentang malaikat itu tidak bisa kawin dengan manusia. Ya. Tuhan Yesus bilang
Di sorga itu tidak ada kawin mengawinkan, ya. Tapi mungkin nggak malaikat bisa kawin dengan manusia? Jawabannya mungkin ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di Alkitab ya, malaikat itu bisa mengambil rupa atau fisik manusia gitu ya, untuk berinteraksi dengan manusia. Seperti kita lihat sebelum di Sodom dan Gomora ya, ketika malaikat mengambil rupa manusia, fisik manusia untuk bertemu dengan Abraham, untuk bertemu dengan Lot ya. Jadi kalau malaikat ini bisa mengambil fisik manusia ya, memakai fisik atau rupa manusia, bisa saja dia mengawini manusia dengan fisik atau rupa manusia itu ya. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus bilang di sorga itu tidak kawin mengawinkan, bukan berarti bukan berarti malaikat tidak bisa mengawini manusia ya. Bisa saja kalau malaikatnya itu mau dia mengawini manusia, itu bisa saja gitu ya. Nah, jadi sama seperti manusia gitu ya. Seharusnya kan ya, karena seharusnya kan malaikat itu kan, katakan malaikat itu seharusnya tidak kawin mengawinkan. Tapi kalau malaikat itu kawin atau mengawini manusia, bisa atau enggak? Bisa saja gitu ya. Karena bisa saja malaikat ini menyimpang gitu ya. Sama saja seperti manusia ya. Bisa menyimpang. Manusia itu kan seharusnya yang berhubungan itu kan berhubungan badan laki-laki dan perempuan. Tapi bisa saja kan manusia menyimpang, laki-laki berhubungan dengan laki-laki atau perempuan berhubungan dengan perempuan. Jadi memungkinkan juga buat malaikat dalam rupa manusia, dalam fisik manusia melakukan penyimpangan dengan berhubungan dengan manusia gitu ya. Dan dari situ lahirlah para Nefilim atau para raksasa gitu ya. Dan saya pribadi ya, meskipun saya di sini netral ya, tapi saya pikir itu memungkinkan ya. Meskipun saya di sini netral, saya pikir itu memungkinkan ya. Karena dalam rupa manusia ya, bisa saja malaikat ini mengawini manusia ya. Lalu lahirlah Nefilim ya. Nefilim sini kan para raksasa gitu ya. Kalau misalnya manusia menikah dengan manusia, tiba-tiba anaknya jadi raksasa yang besar begitu luar biasa ya, itu rasanya hampir tidak mungkin ya. Meskipun kalau secara genetik ya mungkin saja gitu ya. Tapi kalau gara-gara malaikat kawin dengan manusia, lahir makhluk yang sangat besar gitu ya, dan penampilannya aneh, rupanya aneh, seperti itu ya, itu mungkin ya. Itu menurut saya masih mungkin gitu ya. Saya nggak tahu ya, karena saya belum lahir pada waktu itu. Saya di sini mengambil posisi netral ya. Tapi menurut saya masih mungkin. Nah, terus kalau ditelusuri lagi ya pendapat mereka ya, kenapa yang dimaksud di sini adalah fallen angels ya? Karena anak-anak Elohim ya, dikatakan di kitab Kejadian itu, Elohim ini untuk diberikan untuk istilah yang digunakan untuk entitas yang sifatnya heavenly atau entitas yang sifatnya surgawi ya. Itu bisa diberikan kepada Tuhan, bisa juga diberikan kepada malaikat. Jadi anak-anak Elohim ini bisa saja malaikat gitu ya. Karena kata Elohim ini adalah entitas yang heavenly atau surgawi gitu ya. Nah, jadi kalau kita di Indonesia, kita mengenal dalam terjemahan baru ya, kata Allah itu ada Allah A huruf besar dan ada A huruf kecil gitu ya. Nah, kalau di terjemahan baru A huruf besar itu untuk menggambarkan Tuhan ya. Ya. Tapi untuk A yang huruf kecil itu untuk menggambarkan dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan yang lain gitu ya. Nah, jadi Elohim ini ya, yang dimasuk anak-anak Elohim di sini ya, mereka beranggapan itu adalah Elohim yang huruf kecil ya. Jadi ada yang namanya Elohim Israel, yaitu namanya Yahweh gitu ya. Tapi ada juga Elohim orang Amori, Elohim orang Mesir gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud anak-anak Elohim di sini adalah yang Elohim huruf kecil ya. Which is itu adalah fallen angel atau malaikat gitu ya. Malaikat yang jatuh, yang menyimpang ya. Nah, jadi perlu dibedakan ya antara gelar dan nama. Elohim itu adalah gelar ya. Itu diberikan kepada entitas surgawi seperti Tuhan ataupun malaikat gitu ya. Nah,
itu Elohim. Elohim itu gelar ya. Kalau nama Tuhan kita adalah Yahweh gitu ya. Tuhan Abraham, Ishak, Yakub itu adalah Yahweh ya. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah Elohim yang huruf kecil ya. Anak-anak Elohim ini adalah Elohim yang huruf kecil. Dan perlu teman-teman tahu juga ya, masih pro kontra juga meskipun ini agak keluar sedikit dari topik gitu ya. Allah ya. Ada yang beranggapan bahwa Allah itu, jadi pro kontra ya, ada yang beranggapan Allah itu adalah gelar, tapi ada juga yang beranggapan Allah itu adalah nama ya. Jadi bahasa Arabnya Tuhan itu adalah ilah ya. Dan nama Tuhannya itu adalah Allah atau Allah gitu ya. Sedangkan orang Yahudi itu ya, orang Israel itu gelar Tuhannya itu adalah Elohim dan namanya adalah Yahweh ya. Jadi orang Yahudi, Abraham, Ishak, Yakub itu tidak menyembah Allah, tetapi mereka menyembah Yahweh gitu ya. Dan mereka memanggil gelar Tuhan itu ya Elohim gitu ya. Nah, jadi ini tergantung lagi ya. Ada orang Kristen yang beranggapan Allah itu adalah gelar. Tapi ada juga yang beranggapan Allah itu adalah nama ya. Nah, jadi ya orang Israel ya, mereka nggak menyembah Allah ya, mereka menyembah Yahweh, namanya Yahweh, gelarnya Elohim gitu ya, sama kayak dewa Thor gitu ya, gelarnya dewa, namanya Thor, Presiden Jokowi atau Presiden Prabowo gitu ya, gelarnya presiden, namanya Jokowi atau Prabowo gitu ya. Nah, jadi perlu dibedakan ya antara gelar dan nama. Nah, jadi Elohim ini gelar. Ada Elohim huruf kecil, ada Elohim huruf besar. Elohim huruf besar itu untuk Yahweh gitu ya. Yang adalah Tuhan yang sebenarnya, Tuhan semesta alam gitu ya. Kalau Elohim huruf kecil itu untuk malaikat atau dewa apa gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi mereka beranggapan yang dimaksud anak-anak Elohim di sini adalah Elohim yang huruf kecil. Ya. Dan malaikat yang menyimpang inilah yang mengawini anak-anak manusia sehingga muncullah para raksasa gitu ya. Nah, jadi mereka ada yang beranggapan seperti itu ya. Nah, dua pendapat yang terkenal itu ya. Nah, kalau teman-teman sendiri kalian, menurut kalian ya, anak-anak Elohim di sini apakah mereka itu adalah keturunan Set ataukah mereka adalah fallen angels yang menyimpang dan mengawini anak-anak manusia? Nah, boleh tulis ya di komentar ya teman-teman ya, pendapat kalian seperti apa ya. Kalau saya di sini saya lebih memilih netral ya. Karena saya sendiri juga masih menimbang-nimbang gitu ya. Saya sendiri masih belum menemukan jawaban yang pasti. Kalau kecenderungan ya mungkin saya punya ada pemahaman kecenderungan ke sisi tertentu gitu ya. Tapi saya di sini memilih netral, dan teman-teman kalian bisa tulis di komentar ya pendapat kalian, anak-anak Elohim atau anak-anak Tuhan ini siapa? Apakah mereka keturunan Set ataukah itu adalah fallen angel yang menyimpang yang mengawini anak-anak manusia? Nah, tolong kasih komentar yang sopan ya, yang baik gitu ya. Dan juga jangan ngejudge kalau orang berbeda pendapat dengan kita ya, kita saling menghargai gitu ya. Karena kita di sini sama-sama belajar ya, dan kita sama-sama nggak tahu juga ya, kita belum lahir pada saat itu ya. Nah, tapi di sini kita bisa saling sharing ya teman-teman. Boleh utarakan pendapat kalian di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.